Shalom warga kerajaan. Pada hari ini Weekly Wisdom akan belajar tentang reliabilitas kitab Perjanjian Baru. Selama beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kanon, kemudian kita juga belajar tentang reliabilitas pada Perjanjian Lama. Nah, hari ini kita belajar tentang reliabilitas pada kitab Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Nah, apa itu reliabilitas? Kita sudah belajar sebelumnya bahwa reliabilitas atau reliability adalah perihal atau sesuatu yang bersifat reliable. Apa itu reliable? Reliable itu adalah handal atau terpercaya. Jadi ketelitian atau ketepatan teknik dari satu pengukuran. Kita tahu bahwa dari 27 kitab itu penulis aslinya atau kitab awalnya itu memang tidak ditemukan, tetapi turunannya, kopinya yang ditulis oleh murid-murid daripada baik itu Paulus, baik itu Yohanes, baik itu Markus ataupun para rasul yang lain, itu membuat turunannya, membuat tulisannya. Nah, kita mau buktikan apakah tulisan atau kopi itu reliable atau tidak. Nah, kita tahu bahwa untuk membuktikan dari kitab Perjanjian Baru yang berjumlah 27 itu, apakah reliable, kita punya tes. Yang pertama adalah tes tentang pembuktian internal. Ada 3 tes. Yang pertama kita belajar tentang tes pembuktian internal. Apa itu tes pembuktian internal? Tes pembuktian internal adalah melihat dari di dalam isi kitab suci itu. Bagaimana? Reliable atau tidak? Coba kita lihat ya bersama-sama di dalam satu persatu. Ada 3 yang kita mau lihat bersama-sama. Yang pertama Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tulisan daripada murid atau disebut dengan murid yang ke-70 ya, dari murid-murid ada 12 murid, kemudian murid berikutnya adalah Lukas. Lukas adalah seorang dokter, dan jadi dia menuliskan ini, dan dia berkata dalam tulisannya adalah, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dan ayat yang keempat, tujuannya adalah supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini ada tulisan daripada Lukas. Bagaimana membuktikan bahwa apa yang terjadi itu adalah benar, itulah Injil Lukas. Sekarang yang kedua, kita lihat pada salah satu tulisan daripada Rasul, yaitu Petrus. Rasul Petrus di dalam suratnya yang kedua atau 2 Petrus 1 ayat 16 berkata demikian, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Rasul Petrus menunjukkan bahwa dia adalah saksi mata dari seluruh kebesarannya, maka dia tuliskan surat itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah 1 Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 1. Surat ada Injil Yohanes, tapi ini adalah surat Yohanes. Jadi, Rasul Yohanes menuliskan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 demikian yang dituliskannya, apa yang telah terjadi telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Rasul Yohanes pun juga menuliskan itu, bahwa itu adalah benar, itu adalah betul-betul terjadi. Lalu kemudian murid-muridnya menuliskan turunannya atau mengkopinya. Dia menulis kembali, dan kita tahu bahwa tentunya tidak akan hafal, jadi dia harus menulis
untuk orang-orang lain. Oke. Nah, tes yang berikutnya, yang kedua adalah tes bibliografis. Ini disebut dengan tes tentang manuskrip-manuskrip yang sudah ada atau tulisan-tulisan yang sudah ada itu tadi. Jadi melalui sumber-sumber manuskrip yang adalah salinan-salinan dari para penulis asli, di mana penulis pada manuskrip tersebut mendekati tahun dari penulis yang awalnya atau yang asli pada awalnya. Nah, karena ada lebih dari 5.000 manuskrip Perjanjian Baru yang menyajikan ratusan ribu varian teks, isinya ada Perjanjian Baru yang lengkap. Jadi mulai dari Injil sampai Wahyu lengkap. Tapi juga ada yang sebagian. Nah, oleh sebab itu, para sarjana menggunakan kritik teks untuk menentukan varian Injil mana yang secara teoritis dapat dianggap sebagai asli. Lalu untuk menjawab itu, maka para sarjana harus bertanya begini. Yang pertama, pertanyaannya adalah siapa yang menulis Injil itu? Ketika mereka menulisnya, siapa itu menentukan sekali. Siapa dia, latar belakangnya siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan mereka menuliskannya? Supaya kita tahu bahwa ada Injil yang tidak diakui, yaitu Injil Barnabas. Dan memang betul bahwa itu bukan Barnabas murid asli daripada awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, tetapi itu jauh. Oleh sebab itu, siapa yang menuliskannya dan tujuan apa dia menuliskan itu penting. Nah, oleh sebab itu kita belajar bersama, ada beberapa manuskrip yang ditemukan, yaitu pertama manuskrip dari papirus atau manuskrip papirus namanya, yaitu manuskrip tua dan merupakan kesaksian yang penting, dan itu disebut di dalam satu teks adalah manuskrip atau papirus Sester Betty. Ini ditemukan pada abad ketiga. Kemudian manuskrip unsial, sekitar 240 manuskrip disebut manuskrip unsial dan dapat dikenali dari huruf besarnya atau cetak besarnya. Itu bisa dikenali bahwa itu adalah manuskrip unsial. Kodeks dari manuskrip itu disebutkan adalah ada Kodeks Sinaiticus. Kenapa Sinaiticus? Karena memang ditemukan daripada di Sinai. Lalu kemudian berisi semua Perjanjian Baru. Itu tertanggal 331 Masehi. Kemudian Kodeks Vaticanus. Lalu kemudian Kodeks Vaticanus ini kira-kira pada abad yang keempat, berisi juga hampir seluruh Perjanjian Baru, kecuali pada bagian Injil Matius tidak ditemukan. Jadi ada beberapa kodeks itu lengkap, ada yang kurang. Kemudian ada Kodeks Washingtonianus. Itu adalah manuskrip yang memuat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 20, di mana dikatakan banyak diyakini oleh para teolog sebagai bagian yang ditambahkan pada awal gereja dan diketahui oleh salah satu murid namanya Irenaeus, yaitu pada tahun 150 sampai tahun 200 Masehi. Dan pada masa itu menunjukkan apa yang sudah tertulis pada kodeks-kodeks yang sebelumnya. Kemudian manuskrip minuskul. Ini ada kurang lebih sekitar 2.800 manuskrip dalam huruf-huruf kecil. Jadi beberapa manuskrip ini itu menunjukkan bahwa turunan-turunannya itu saling melengkapi satu dengan lain, saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi dari tes yang kedua ini, yaitu tes bibliografis, kita akan menemukan turunan-turunannya manuskrip-manuskrip saling berhubungan satu dengan yang lain, saling berkaitan. Dan tidak ada yang bertentangan, bahkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu adalah kopi-kopi atau turunan-turunan daripada manuskrip itu tadi. Kemudian tes yang ketiga, yang terakhir, ini adalah tes pembuktian eksternal. Apa itu tes pembuktian eksternal? Adalah tes pembuktian yang di luar dari teks Alkitab, yaitu tulisan-tulisan daripada sarjana-sarjana pada waktu itu, tulisan daripada orang-orang yang di luar konteks firman Tuhan. Dalam arti kata, dia menunjukkan konteks sejarah. Jadi, dari tes pembuktian eksternal, kita mendapatkan yang pertama, kita melihat sumber-sumber tulisan dari non-Alkitab dari Yosefus, Tacitus, Lucian, Talus, dan lain-lain.
Dari beberapa penulis-penulis ini sangat menunjukkan apa yang terjadi pada Alkitab itu adalah benar. Dan kemudian yang berikutnya, tulisan-tulisan di luar Alkitab itu berbicara tentang sejarah daripada dunia yang ditulis oleh beberapa sarjana. Itu membuktikan bahwa ada zaman itu Pontius Pilatus, ada zaman itu Herodes atau Raja Herodes memerintah, bahwa tertulis pada waktu pada waktu Kaisar Romawi itu membuat satu sensus, dan itu membuktikan bahwa kebenaran sejarahnya tepat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan, dari pembuktian ini maka didapati satu kesimpulan bahwa kitab 27 di dalam Perjanjian Baru, mulai dari Injil sampai kitab Wahyu, adalah reliable. Reliable itu artinya apa? Artinya bisa terbukti, handal, terpercaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita tahu bahwa Yesus hidup sampai hari ini. Sampai hari ini dia menjaga bahwa dia adalah firman yang tidak pernah berubah. Semua yang tertulis tentang dia membuktikan bahwa dia hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua.